ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Semua letih lesu, beban beratku kau angkat, kau ganti dengan sukacitamu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku.
Berapa banyak yang bersuka cita buat hari ini yang Tuhan berikan bagi kita, amin. Mari kita berdiri sama-sama. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari yang Kau beri Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat kebangkitanmu. Bahkan hari ini Tuhan, kami memperingati kenaikanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pergi, tidak meninggalkan kami sendiri Tuhan. Engkau persiapkan tempat bagi kami Tuhan. Umat yang percaya, yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Persembahan yang baik Tuhan. Terima kasih kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Kita dipilih. Amin. Haleluya. Yes. Tepuk tangan sama-sama. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya. Kemuliaan hanya bagi kita dipilih. Yeah. Tepuk tangan sama-sama. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, sembahkan pujian kami. Haleluya. Mari umat pemilihan Tuhan. Hey. Kita dipilih sama-sama. Kita dipilih. Amin. Dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Jadi umat-Nya. Dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, sembah dan pujian kami. Haleluya. Yes. Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami,
sembah kami. Terimalah sembah dan puja kami. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Haleluya. Beritakan Injil kerajaannya. Haleluya. Sama-sama. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari maju. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan. Kemenangan telah diberikan. Kuasa dosa dipatahkan. Umatnya dipulihkan. Bersoraklah. Lagi katakan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari semua Tuhan maju. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan. Kemenangan telah diberikan. Kuasa dosa dipatahkan. Umatnya dipulihkan. Bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan. Amin. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan. Mari kibarkan pancinya. Bagi kemuliaannya. Maju berperang. Amin. Umat pemenang. Bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan. Yes. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari maju katakan. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan di sini. Kemenangan telah diberikan. Kuasa dosa dipatahkan. Umatnya dipulihkan. Bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya. Bagi kemuliaannya. Maju berperang. Maju berperang. Pemenang. Bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sama-sama. Haleluya. Yesus Tuhan. Pengurapan bagi kita, amin. Sama-sama. Pengurapannya telah dicurahkan. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya. Bagi kemuliaannya. Maju berperang. Amin. Pemenang. Bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan. Mari cuma Tuhan saja. Amin. Mari Kibarkan pancinya. Bagi kemuliaannya. umat pemenang. Bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan.
pemenang bagi bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, berperang, pemenang bagi bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, maju berperang, pemenang bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, umat pilihan-Mu Tuhan. Kami ingin melayani, mengasihi dari hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau. Pakai kami Tuhan. Tak tahu kemana akan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Ini kami Tuhan, kami butuh Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, melayani, mengasihi, lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Melayani, oh. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Ini kami Tuhan, umat pilihan-Mu Tuhan. Kami rindu melayani, mengasihi jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau Tuhan.
Ini hati kami Tuhan. Oh, melayani. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihi. Melayani, oh, melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihi. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, katakan melayani. Melayani, melayani, melayani dan mengasihi-Mu. Mari beritakan kabar baik, kabar keselamatan bagi Tuhan, umatnya. Oh, haleluya. Kabar kebaikan, kabar keselamatan bagi jiwa-jiwa. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan sama-sama. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil Kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa mari beritakanlah, mari beritakanlah, kabarkanlah, kabarkanlah Injil Kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan segalanya. Ini waktumu Tuhan, hari ini. Hari ini waktu dan saatnya kita semua diutus oleh-Nya. Sebab hari Tuhan semakin dekat, lakukanlah dengan setia. Jiwa-jiwalah menunggu kita, merindukan firman-Nya. Maka pergilah ke seluruh dunia, ceritakanlah perbuatan Allah yang besar. Oh, mari beritakanlah, kabarkanlah Injil Kerajaan. Mari seru
Ini kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan sama-sama. Ini kami Tuhan. Dengan hati kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Mari beritakanlah. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaannya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan. Mari beritakanlah, mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaannya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Bahwa Yesus atas segala-galanya. Bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Ini kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami dipilih. Kami diutus untuk memberitakan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kau yang layak disembah. Kau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Engkau tahu hati kami. Oh, haleluya. Kau layak disembah. Kau layak. Kau layak Tuhan. Layaklah segala bangsa memuliakan nama-Mu Tuhan. Layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau layak kudus, layak dilayakkan Tuhan. Layaklah Kau layak Tuhan. Sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah. Sebab Kau Allah layak kudus, layak disembah. Layak Kau Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud
Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Berikan serai sekali lagi yang lebih meriah buat Yesus Tuhan. Yes. Jangan duduk dulu Bapak Ibu semuanya. Ada satu nilai yang dibangun di gereja kita yaitu family time. Ada 1 menit dari sekarang kita bisa ketemu dengan orang-orang yang belum kita kenal. Kita kenalan namanya siapa, tinggal di mana, sekolah atau kerja. Dan kalau yang sudah kenal, tanyakan habis ini mau kemana. Ya, terima kasih buat antusias dan kerjasamanya. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Gilgal. Bapak Ibu bukan orang asing bagi gereja kami, tapi menjadi satu keluarga di dalam GBI Gilgal. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang GBI Gilgal lebih lanjut, bisa ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di depan. Mau tanya tentang visi, misi gereja ini, atau nilai yang dibangun di gereja ini, ataupun mau didoakan, bisa ketemu dengan kami. Dan selamat datang bagi kita semuanya, selamat beribadah dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Saya akan menyampaikan pengumuman sepanjang minggu berjalan. Hari Sabtu nanti ada sebuah seminar yang akan diadakan di gereja kita. Dan seminar ini terbuka untuk umum tentang financial breakthrough yang akan dibawakan oleh Coach Haryanto pada tanggal 30 Mei jam 7 malam di tempat ini. Masih bisa kalau ada yang mau mendaftar dan kita akan melihat video dari Coach Haryanto. Orang yang bisa accept, orang-orang yang bisa adjust. Dari situlah baru kita bisa bicara achieve target. Ya, biasanya beliau kalau mengadakan seminar, sekali seminar itu bisa ratusan ribu bahkan juta. Tapi di tempat ini hanya untuk mengganti konsumsi kita sebesar 50.000. Untuk itu, yuk sama-sama kita belajar tentang keuangan biar kita mengalami keuangan yang dibebaskan. Dan Bapak Ibu di kiri kanan ada amplop-amplop yang ada, itu adalah untuk persembahan, nanti bisa dimasukkan di kotak-kotak yang ada, maupun yang mau memberikan secara QRIS atau KRIS bisa udah ada di kiri dan juga ada di depan untuk bisa memberikan persembahan yang ada. Kalau perpuluhan bisa ditransfer ke nomor rekening yang ada, maupun amplop yang berwarna coklat muda adanya di depan. Dan hari ini kita akan dilayani oleh seorang pendeta di tempat ini, dan mari kita sambut bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita undang pembicara kita pada hari ini, Pendeta Rudy Tumangken. Silakan duduk. Wow, luar biasa hari ini. Selamat merayakan kenaikan Kristus. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Hari ini kami bersuka cita Tuhan, karena Tuhan baik, Tuhan sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Sebagai orang percaya kami ada terkumpul tempat ini, memperingati kenaikan-Mu di atas sorga Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada pesan Tuhan yang kami akan dengarkan di siang hari ini, yang Kau ingin sampaikan bagi kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Dan setiap jemaat Tuhan boleh mendengarkan jatuh di tanah hati yang subur,
yang boleh bertumbuh dan berbuah dengan lebat dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang sudah naik. Wah, lebih meriah lagi, bisakah 2 kali lebih meriah? Ini ciri-ciri orang antusias. Dan orang antusias tandanya adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita, pasti hidup kita antusias. Wah, ini nilai yang dibangun di gereja kita juga. Dan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita langsung membaca saja di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 dan 2, nanti lompat di ayat 9 dan 8 dan 9, maaf. Bunyinya demikian, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat 2, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Lompat ke ayat 8, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Katakan saksiku. Saksi Tuhan maksudnya di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat ini berbicara kepada murid-murid pada waktu itu sebelum Yesus naik ke surga. Nah, Yesus sebelum dia naik ke surga, dia mengingatkan murid-muridnya untuk melakukan apa yang dia kerjakan dan dia ajarkan. Itu pesan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Dan kalau kita ada sampai saat ini, pesan itu tersampai. Kenapa? Pada waktu itu rasul-rasul melakukan tugas yang Yesus suruh atau Yesus perintah kepada mereka. Makanya hari ini bersyukur kita diselamatkan oleh Tuhan melalui pemberitaan dari rasul-rasul itu. Dan murid-murid pada waktu itu melaksanakan tugasnya. Hari ini tugas yang sama diberikan buat kita. Kita adalah murid, katakan murid. Ciri seorang murid salah satunya taat dan siap diutus. Siapa yang siap diutus? Enggak perlu ke ujung dunia. Tetapi dari tempat ini, dari keluarga kita dan sekitar kita. Betul? Dan tema khotbah saya hari ini adalah lanjutkan misi Kristus. Ini kita tinggal melanjutkan. Kalau melanjutkan berarti mengikuti apa yang sudah diajarkan. Ya. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan ini bukan akhir dari misi Kristus. Sekali lagi, kenaikan Yesus bukan akhir dari misi Kristus, tetapi awal dari tugas kita sebagai muridnya. Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Betul ya, kita diselamatkan ya melalui pengorbanannya di atas kayu salib menebus kita dari dosa dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan sekarang kita dipanggil untuk diutus melanjutkan misi ini. Ya, di luar sana masih banyak orang yang belum diselamatkan. Inilah tugas kita hari ini untuk saya sampaikan. Tugas Tuhan, tugas perintah dari Tuhan yang untuk kita lakukan. Yohanes 20 ayat 21 berkata seperti ini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tepuk kiri kanan Bapak Ibu, diutus kote orang. Tuhan mengutus kita ya.
Oke. Yesus mengutus kita untuk meneruskan pekerjaannya yang dia lakukan. Itu pekerjaan-pekerjaan baik yang dia sudah lakukan tentunya. Apa yang dia lakukan, pekerjaan baik yang dia lakukan adalah melayani. Ya. Yesus datang ke dunia bukan hanya menebus dosa kita, tapi dia memberi teladan, memberi contoh untuk melayani. Yang sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, buta melihat, yang kerasukan dibebaskan. Itu yang dia kerjakan, itu yang dia tunjukkan. Lalu apa yang dia ajarkan? Tentang kasih. Yang Yesus ajarkan kasih. Kasih dan wujud yang dia lakukan adalah pengorbanannya di atas kayu salib. Kasih bukan hanya sekedar perasaan kita. Tetapi kasih itu bentuknya tindakan. Yesus melakukan bagi kita. Tugas kita apa sekarang? Kita sudah diselamatkan ya. Tugas kita adalah mengasihi atau melanjutkan tugas yang Yesus kerjakan buat kita. Efesus 2 ayat 10 berkata seperti ini. Karena kita ini buatan Allah. Siapa buatan Allah? Kita ya buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan bilang, torang dipilih, ditetapkan, ya. Tadinya kita hidup dalam dosa, dia datang selamatkan kita, dipilih, ditetapkan Tuhan, dipisahkan dari dosa dan ditetapkan oleh Tuhan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Banyak yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita yang setiap hari. Yang Tuhan mau kita kerjakan semuanya dengan baik. Ya. Kita tidak ditempatkan di bumi ini untuk menjalankan hidup kita sendiri. Tetapi kita diciptakan untuk melaksanakan satu tujuan yang lebih besar daripada sekedar mencari uang atau popularitas kita. Ya. Lalu dan atau pensiun dan pada akhirnya mati. Betul ya, kita jangan Tuhan mau ketika kita lahir, hidup kita dilahirkan, bertumbuh besar. Bukan sekedar kita memenuhi kebutuhan kita sendiri. Bukan sekedar untuk melakukan apa yang kita mau. Apalagi hari-hari ini semuanya ya disibukkan dengan begitu banyak hal sehingga lebih pada mementingkan diri sendiri. Ya, daripada dan mengabaikan orang lain. Nah Tuhan perintahkan untuk kita bahwa kita hidup ini bukan sekedar cuma itu saja. Lalu pensiun dan mati. Yang pada akhirnya kita tidak berdampak. Akhirnya kita tidak menjadi berkat bagi siapapun. Kita diciptakan untuk melaksanakan sebuah misi Tuhan yaitu melakukan pekerjaan baik yang memberi arti dalam hidup kita. Kalau kita melakukan pekerjaan baik, kita sendiri yang nikmati. Betul? Coba Bapak Ibu bayangkan kalau hidup kita hanya sendiri sibuk dengan kesibukan kita mencari uang, bangun pagi cari uang, terus pulang malam ya. Karena capek di dalam rumah, di rumah itu. Ini dalam keluarga contoh ya, dalam keluarga. Terus istri, anak, sudah tidak ada komunikasi yang baik, sibuk dengan kepentingan masing-masing. Ya, dalam keluarga anak jalan sendiri, istri jalan sendiri, bayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan. Di dalam keluarga kita saja dulu. Ya, apa yang terjadi dalam hidup kita ya pasti tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada damai dalam hidup kita. Ya. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita kalau kita hanya mementingkan diri sendiri. Tidak ada sukacita. Ada banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita.
Betul? Kalau sibuk masing-masing, sudah ada DP hal yang di dalam rumah sudah tidak ada saling peduli satu dengan yang lainnya. Tidak ada saling melayani satu dengan lainnya. Bayangkan kalau juga sebaliknya. Ya, dalam kehidupan kita suami bekerja, ya sibuk-sibuknya suami atau istri, anak-anak. Kita melayani istri kita, melayani anak-anak kita, ya duduk ngobrol dengan mereka, ya berbagi kasih dengan mereka, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang pertolongan Tuhan. Bayangkan apa yang terjadi dalam keluarga kita. Ya, ini dalam keluarga saja karena kita akan berhubungan langsung dengan orang-orang yang di sekitar kita, dekat dengan kita, yaitu keluarga. Ya, lingkungan kita akan penuh dengan kasih dan damai. Kalau kita saling memperhatikan, ada damai, ada sukacita. Hubungan akan menjadi lebih kuat karena merasa dihargai. Ya, apalagi mengurangi penderitaan dan ketidakadilan. Kalau kita memperhatikan, melayani satu dengan lain, kita akan mengurangi penderitaan orang lain. Sekecil apapun ya, sekecil apapun perbuatan kita akan bisa mengangkat beban orang di sekitar kita. Ya. Akan mengangkat apapun itu, sekecil apapun yang kita beri. Mungkin kata pujian atau melayani dia, melihat dia bagaimana atau ada masalah, ya. Kita bisa bantu, bukan hanya bukan sebesar apapun yang kita punya, tapi bagaimana kita mau memperhatikan, mau memberi yang terbaik buat dia. Itu bisa menolong orang itu. Hidup kita akan lebih rukun dan damai yang kita nikmati kalau kita semua melakukan hal yang ini. Melayani satu dengan yang lainnya. Lalu apa artinya melanjutkan misi Kristus? Yang pertama yang saya catat adalah kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Saya senang dengan pujian tadi. Tugas kita ini. Kita diselamatkan Tuhan untuk menyelamatkan. Tujuannya untuk menyelamatkan. Yesus tidak hanya menyelamatkan kita untuk masuk surga, tapi juga supaya kita menyelamatkan orang lain yang belum percaya. Ya, mulai dari keluarga saya katakan tadi. Mungkin pasangan kita. Ya. Kita ceritakan kepada dia tentang pertolongan Tuhan atau kasih Tuhan yang kita alami. Ya, saya bersyukur diselamatkan Tuhan. Ya, saya berterima kasih. Satu saat saya nangis, saya bilang Tuhan terima kasih Engkau telah menyelamatkan saya. Nah, ketika saya ditaruhkan hati bersyukur seperti itu, saya diingatkan, kamu diselamatkan, bagaimana keluarga kamu, bagaimana istri kamu, bagaimana anak-anak kamu, bagaimana saudaramu. Ceritakan dong. Ceritakan. Lukas 19 ayat 10 berkata seperti ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tugas kita sekarang setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan. Tugas kita ini adalah mencari mereka yang terhilang. Dari mana? Dari dalam keluarga dulu. Keluarga terdekat kita, baru di sekitar kita. Caranya bagaimana? Mungkin ya banyak orang bilang, ini kan tugas pendeta. Tidak, tugas kita semua. Untuk memberitakan Injil. Menyampaikan kabar sukacita melalui kehidupan kita. Kita cerita jadi kesaksian dalam hidup kita. Kita berbagi dengan mereka. Loh, saya diselamatkan Tuhan, yang saya alami seperti ini. Saya rindu engkau diselamatkan. Mungkin ya, Bapak Ibu bisa melakukan sekecil aja. Contoh doa. Ya, saya tidak pandai berkata-kata atau menyampaikan firman. Bukan masalah menyampaikan firman. Dengan doa saja kita mendoakan orang.
saya percaya dia akan diselamatkan Tuhan. Karena saya berdiri di tempat ini lahir dari ada orang-orang yang berdoa, mendoakan saya. Kehidupan saya dulu, bagaimana saya hidup di dalam dosa, tapi Tuhan sayang, dia datang selamatkan saya. Ternyata ada orang yang berdoa di balik semuanya itu. Istri saya, mama saya. Dan ketika saya tahu kebenaran ini, saya praktek. Saya mungkin tidak bisa berbicara dengan dia, tetapi dari tempat ini saya mulai melepaskan berkat. Tuhan, aku berdoa, aku lepaskan berkat pertobatan tercurah atas dia. Saya bersaksi sedikit, ada teman saya, dekat sekali dengan saya dulu, kehidupan saya, dalam arti pergaulan yang duniawi, mabuk sama-sama. Istri saya tahu, setelah saya tahu kebenaran ini, saya praktekkan. Dan saya berdoa, saya bilang, Tuhan aku berdoa, aku mengasihi dia. Selamatkan dia Tuhan. Apa yang terjadi beberapa tahun kemudian, saya lihat story di Facebooknya, wow keren. Dan waktu saya pulang, saya dapat kabar, teman kamu katanya begini, ada istilah itu sesama kelompok itu nganape geng, super tobat dia, sudah tidak mabuk lagi, sudah tidak minum-minum sudah merokok lagi, so pendeta dia. Itu teman-teman yang cuma aja guyon aja seperti itu. Tapi saya bersyukur itu karena doa. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa menyelamatkan orang lain dengan cara berdoa aja bisa. Bukan tugas pendeta lagi, tapi kita semua yang kita lakukan kita bisa berdoa, menyaksikan kehidupan kita. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan yang kita alami bersama dengan Tuhan. Simple, ya. Itu dari keluarga kita. Kalau dengan di kantor sama, kita sudah diselamatkan, kita ceritakan tentang Kristus. Tunjukkan perubahan dalam hidupmu. Di mana dunia Bapak Ibu berada. Di tempat pekerjaan, di sekolah, di kampus. Ya, ceritakan semuanya. Karena kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Ya, saya senang, saya rindu keluarga saya diselamatkan Tuhan. Karena ketika dia datang kali kedua menjemput kita semua, saya senang kalau semuanya ada bersama-sama dengan Tuhan. Keluarga saya, anak-anak saya, kerabat-kerabat saya. Yang kedua, menyatakan kasih Allah lewat tindakan. Yohanes 3 ayat 16 berkata seperti ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang ke dunia ini. Menyelamatkan kita dengan mengorbankan hidupnya. Mati di kayu salib agar kita diselamatkan. Saya katakan tadi kasih itu bukan perasaan tapi tindakan. Yesus datang bukan, saya mengasihi engkau, terus cuma sampai di situ. Dia melanjutkan dengan pengorbanannya. Kasih tanpa pengorbanan sia-sia. Kasih tanpa tindakan tidak ada gunanya. Ya, kalau dengan sesama kita lihat dia sudah ada orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan. Aduh kasihan. Aduh, cuman sampai dia kasihan, tapi tanpa ada tindakan kita untuk berbuat sesuatu untuk dia. Itu bukan kasih. Ya, itu bukan kasih. Nah, menyatakan kasih Allah dalam hidup kita, dalam keluarga itu di dalamnya pasti yang kita lakukan berbicara tentang
pelayanan kasih, saling melayani satu dengan yang lainnya. Melayani dengan hati itu bentuk pengorbanan. Kalau kita melayani dengan hati pasti ada tindakan. Dan ketika melakukan dengan tindakan dengan hati yang tulus, itu pengorbanan yang kita lakukan. Menolong orang tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan. Menolong orang kalau kita lihat dia itu baik dengan saya baru ditolong. Tapi menolong orang dengan kasih, dengan tulus, dengan hati yang tulus, tanpa memandang siapapun. Kita harus memberi dengan baik, melayani dengan sungguh-sungguh. Memaafkan orang yang menyakiti kita, sakitnya tuh di sini. Tetapi ketika kita mau memaafkan orang, itu pengorbanan. Itu pengorbanan. Saya bersaksi sedikit. Saya waktu menyiapkan materi ini, minggu kemarin saya sudah siap-siap dan pas tanggal 24 ada sedikit masalah yang terjadi di rumah. Ya, anak saya waktu dia pindah rumah dari orang tuanya mau pindah sewa rumah sendiri, ya mau tinggal sendiri. Waktu mereka sewa rumah, satu rumah mereka sewa, itu jarak dengan kami itu sekitar 3-4 rumah, 3 rumah. Tapi tanggal 24 itu tiba-tiba anak saya lagi malam itu lagi biasa happy-happy bakar ikan. Kayaknya dia ikut seperti saya suka bakar-bakar ikan. Dia bakar-bakar ikan. Terus tetangganya mungkin ada yang mabuk atau apa kurang enak. Dia datang ngamuk dengan barang tajam, pakai tombak. Ya, terus anak saya telepon ke saya, "Pak, tolong bantu ini. Kami ketakutan." Kami keluar. Tapi kami tidak bisa buat apa-apa. Ya, sudah dengan barang tajam semuanya. Kami berdua istri, cuma berdoa, "Tuhan, aku berdoa. Aku ikat setiap roh pemberontakan di dalam nama Yesus." Sebentar dia langsung masuk. Udah tenang masuk. Nah, masalahnya adalah anak saya lapor dan sekarang sedang berproses sebagai waktu siapkan khotbah ini. Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Secara emosional anak saya loh disakiti, saya juga merasakan yang sama. Tapi Tuhan tuntut, enggak, kamu harus mengampuni. Nah tuh saya bilang, "Sayang ini gimana?" Saya tanya ke istri juga bilang, "Oh enggak, kalau soal proses ya kan kita melakukan bagian kita. Ya sudah serahkan ke hukum, kan ada aturan, hukum aja yang berjalan." Tapi iya betul, tetapi Tuhan taruh di hati kita ini mengampuni. Singkat cerita saya telepon ke istri hari Selasa, saya bilang, "Sayang, kami ke Polsek ya. Tidak terjadi, nanti kemarin kami pergi. Kami datang, kami kunjungi, kami ketemu, perlu saya bilang, saya datang mengasihi engkau." Dia bilang, "Saya minta maaf Pak, saya begini." Iya, saya sudah maafkan dan jauh sebelum ini saya sudah maafkan. Saya peluk dia, kami berdoa bersama. Nah ini pengorbanan. Hatinya sakit, tapi saya mau datang, tindakan saya mau datang. Kunjungi dan saya minta maaf, bawa sesuatu lagi. Bukan hanya sekedar, bawa sesuatu ini buat kamu. Kamu makan ya selama di tahanan, kamu makan ini. Seperti itu yang saya lakukan. Itu bentuk pengorbanan. Ya, melakukan kasih dengan tindakan. Yang ketiga adalah menghadirkan kerajaan Allah. Ya, kita melanjutkan misi Kristus ini
di dalam kehidupan keluarga kita, tempat kerja kita, ya dimanapun kita berada. Hadirkan kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah? Ya, kerajaan Allah adalah tempat di mana kasih, kebenaran, kuasanya dinyatakan. Saya kasih contoh di dalam keluarga, dalam rumah tangga, hadirkan kerajaan Allah di dalam keluarga. Ada kasih, ada kebenaran. Kasih itu kita saling melayani satu dengan yang lain sesama ya. Saya layani istri saya, sebaliknya dengan anak-anak. Kebenaran itu yaitu tentang kebenaran firman Tuhan. Kita hidupi di dalam keluarga. Kita ajarkan di dalam keluarga. Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau salah tegur, kebenaran firman Tuhan mengatakan seperti ini. Itu kita sedang menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kerajaan berbicara tentang kuasa, tentang ada kehadiran roh Allah. Roh Allah hadir, ada damai sejahtera. Di dalam rumah, ciptakanlah damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu hanya datang dari Tuhan melalui kuasanya, yaitu di dalam Roh Kudusnya, di dalam rohnya. Kita hidupi itu di dalam kehidupan keluarga kita. Saya katakan tadi bayangin. Kalau kita hidupi dalam keluarga itu, hidup kita itu akan indah. Di dalam keluarga ada sukacita, ada damai sejahtera. Nah, tugas kita memperluas kerajaan Allah. Di mana kita ditempatkan di mana berada, kita hidupi kerajaan Allah. Yang tadi soal kasih, kuasa dan kebenaran, kita taruh di situ. Menghadirkan kerajaan Allah. Sampai Tuhan datang. Makanya jangan putus pemberitaan tentang Tuhan. Jangan putus pemberitaan tentang keselamatan yang Tuhan beri. Kita ada sampai saat ini karena kabar keselamatan itu terus disampaikan. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kedua kali. Karena Yesus datang, tugas semua yang kita lakukan di muka bumi ini. Yesus naik ke surga, dia sudah menyelesaikan misinya selama ada di dunia, di muka bumi ini. Waktu dia naik melanjutkan misinya di surga dengan Bapa. Apa yang dilanjutkan? Menyediakan tempat bagi kita. Dia memimpin sebagai raja dan sebagai perantara bagi kita. Dan dia akan datang kembali. Misinya. Nah, persoalannya ketika dia datang kembali, apakah kita semua diselamatkan? Apakah keluarga kita diselamatkan? Atau cuma saya yang berdiri yang diselamatkan? Atau cuma Pak Stephen? Atau cuma Pak Heri? Atau cuma Pak Santo? Terus yang lainnya? Karena kehendak Tuhan semua orang diselamatkan. Ini tugas. Jangan egois. Keselamatan yang Tuhan beri untuk semua orang. Ya. Kita jadi surat yang terbuka. Menghadirkan kerajaan Allah menjadi surat yang terbuka. Firman yang hidup, yang bisa dibaca oleh orang lain, yang bisa dibaca oleh pasangan kita, yang bisa dibaca oleh anak-anak kita. Yang mereka lihat Tuhan dalam hidup kita. Kalau semua memiliki hal ini, wow, betapa indah. Kerajaan Allah itu semakin diperluas, semakin diluaskan. Seluruh bumi dipenuhi dengan kerajaan Allah. Saya tutup khotbah saya dengan kalimat ajakan ini. Yesus sudah menyelesaikan bagiannya di dunia. Sekarang giliran kita untuk melanjutkan misi itu. Tugas kita untuk melanjutkan. Jangan tunggu sempurna. Mulailah dari hal yang kecil. Mungkin doa kita. Ya. Tuhan tidak mencari yang hebat.
Tuhan mencari yang mau. Sekali lagi, Tuhan tidak mencari hebat, tapi Tuhan mencari siapa yang mau. Mari kita jadi murid yang bukan hanya percaya, tapi juga diutus dan dipakai untuk misi Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih buat firman-Mu. Tugas kami melanjutkan misi-Mu Tuhan. Kami yang sudah diselamatkan, kami yang sudah dipilih, ditetapkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan yang lainnya. Aku berdoa berkati setiap kami. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan tugas amanat agung ini Tuhan. Untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Sebagai bentuk kami mengasihi Engkau Tuhan. Untuk melayani sesama. Melayani keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap jemaat Tuhan yang datang hari ini. Biar kasih-Mu yang membalut hati kami semua. Dengan kasih-Mu ini Tuhan, kami memiliki kasih yang sesungguhnya, yang bisa kami juga praktekkan, nyatakan bagi orang lain. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita jemaat Tuhan bangkit berdiri sama-sama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Beri kemuliaan untuk Tuhan yang lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan? Boleh kita lambaikan tangan. Jadi Yesus sudah naik ke surga. Dia sudah menyelesaikan misinya agar saya dan saudara bisa menerima keselamatan. Tetapi tidak selesai di situ, ada tugas tanggung jawab saya dan saudara untuk bisa menjangkau orang-orang sekitar kita sehingga mereka bisa berjumpa dengan Tuhan, menerima keselamatan. Bukan kita yang menyelamatkan, tetapi siapa? Siapa yang menyelamatkan? Tugas kita membawa mereka berjumpa dengan Tuhan, lalu menerima keselamatan karena manusia tidak bisa menyelamatkan. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan lupa di rumah kalau ada orang-orang yang belum berjumpa dengan Tuhan, bilang so boleh bertobat. Siapa tahu ada di sebelah di sini, saya ingat ulang, jangan lupa bertobat. Bilang di sebelah. Itu yang pertama. Yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Tugas kita adalah menyatakan kasih Kristus lewat kehidupan kita. Di saat kita menjadi suami yang gak pelit sama istri, kita mengasihi Tuhan. Mengasihi istri aja nggak gampang Bapak Ibu Saudara, harus memberi karena mengasihi Tuhan. Kalau kita tunduk sama suami, ibu-ibu, kita lagi mengasihi Tuhan, tuh lagi praktek kasih tuh yang kayak gitu. Jangan bilang aku mencintai kamu, nggak pernah beli baju baru, lipstik baru, masak di rumah sendiri, nggak pernah bikin kopi. Oh, bilang pada suami yang di sebelahnya, bertobat sayang. Yang ketiga, tugas kita adalah menghadirkan kerajaan Allah.
Kerajaan Allah berbicara ada sukacita dan damai sejahtera. Sehingga orang-orang yang dekat-dekat kita mereka semakin bahagia. Pasangan kita awet muda, kita saling mencintai, anak-anak ada kasih, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami percaya di saat kami merayakan kenaikan Kristus, kami kembali mengingat kasih-Mu. Aku berdoa biar setiap kami memiliki tanah hati yang subur. Sehingga firman Tuhan yang jatuh dan dia bisa bertumbuh, bisa berbuah, bisa dinikmati banyak orang. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kembali berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Rudi. Kami percaya pemakaian dan penyertaan Tuhan semakin luar biasa dalam kehidupannya. Tuhan memberkati istri dan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudus dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.